Terminal bus malam itu tampak sepi. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, menerangi lantai yang retak-retak. Hanya terdengar suara langkah kaki sesekali, dan bunyi angin yang menerobos celah-celah bangunan. Para pedagang kaki lima pun mulai membereskan dagangannya, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di malam hari. Di sudut terminal, seorang pemuda bertopeng hoodie hitam duduk di atas motornya, menatap sekeliling dengan waspada. Dia dikenal oleh beberapa orang sebagai Sok Jago, preman yang sering memalak pedagang kecil, tapi malam itu aura yang berbeda muncul dari sorot matanya. Di depan gerobak cireng, seorang penjual muda sedang menghitung koinnya. Ia baru saja menutup sebagian dagangannya, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat. Sok Jago berdiri, menatap gerobak itu sambil menyeringai. Mas, duitnya entar aja. Kasih aku dulu, ya. Katanya sambil menepuk bahu penjual itu. Penjual itu terdiam, jantungnya berdebar. Malam itu terasa berbeda, sesuatu dalam aura Sok Jago membuat udara terasa tegang. Namun, dia tidak tahu bahwa malam ini, yang ia kira hanya preman biasa, ternyata penguasa terminal yang tak terlihat sedang berada di hadapannya. Penjual cireng itu menelan ludah. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan koin-koinnya. Tidak apa-apa, mas, saya habis jualan, duitnya sedikit, ucapnya pelan, mencoba terdengar tenang. Sok Jago hanya tersenyum sinis. Sedikit, di terminal ini, sedikit pun nggak ada yang aman. Kamu harus belajar bayar pajak malam-malam ke aku, katanya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya berat, membuat udara malam seolah ikut menegang. Namun, sebelum penjual itu sempat menjawab, terdengar suara berderap cepat dari ujung terminal. Dari kegelapan muncul beberapa pemuda berpakaian gelap, masing-masing membawa tongkat kayu. Mereka tidak berbicara, tapi aura mereka membuat Sok Jago sedikit mundur. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya muncul dari bayangan, mengenakan jaket lusuh tapi dengan pandangan yang tajam. Sok Jago, jangan main-main malam ini, katanya. Seketika, semua orang di terminal berhenti, menatap sosok itu. Sok Jago menelan ludah, tapi masih mencoba menunjukkan ketegasannya. Pak, cuma mau minta sedikit, kok. Pria itu menatapnya tajam. Kamu pikir ini cuma main-main, Jago? Aku yang mengatur semua di sini. Kamu mau main preman? Mainanku bisa lebih berat dari yang kamu kira. Penjual cireng itu terpaku. Ternyata, yang dia kira preman Sok Jago ini bukan cuma pemalak biasa, dan pria paruh baya itu adalah penguasa terminal yang sesungguhnya, yang selama ini mengatur semua aktivitas di terminal. Udara malam tiba-tiba terasa lebih dingin, dan penjual itu sadar, malam ini bukan sekadar malam biasa di terminal. Sok Jago menatap pria paruh baya itu dengan campuran takut dan kesal. Pak. Nggak usah lebay. Saya cuma minta sedikit buat hidup, ini kan cuma urusan kecil, katanya sambil memainkan ujung hoodie-nya. Pria paruh baya itu menatapnya dengan dingin. Kamu kira urusan kecil? Semua di terminal ini saya atur. Mulai dari preman, pedagang, hingga sopir bus, semua ada di bawah pengawasan saya. Dan kamu, Jago, kamu terlalu berani melawan aturan saya. Sok Jago mulai merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Ia terbiasa menakut-nakuti pedagang kecil, tapi aura pria paruh baya ini membuatnya merasa kecil. Beberapa pemuda gelap yang tadi muncul di kegelapan mulai melangkah maju, membentuk barisan di belakang pria itu. Penjual cireng yang dari tadi hanya menatap, mulai merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari, malam ini dia bukan hanya berhadapan dengan preman, tapi terjebak di tengah kekuasaan terminal yang nyata dan menakutkan. Pria paruh baya itu mencondongkan tubuh ke depan, suaranya pelan tapi penuh perintah, jangan pernah coba-coba memalak siapapun di terminal ini lagi, Jago. Atau kamu akan merasakan sendiri hukuman yang saya berikan. Sok Jago menelan ludah. Selama ini ia merasa menjadi penguasa kecil di terminal, tapi malam ini ia sadar dia hanyalah pion kecil bagi penguasa sebenarnya. Penjual cireng itu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri.
Malam itu, dia belajar satu hal, di terminal ini, ada aturan yang lebih kuat dari preman manapun, dan tidak ada yang berani melanggar tanpa konsekuensi. Sok Jago berdiri terpaku, wajahnya pucat. Selama ini ia merasa kuat, tapi malam ini semua terasa berbeda. Ia tahu, jika menentang penguasa terminal, konsekuensinya bisa berat. Penjual cireng menunduk, diam tapi matanya memperhatikan setiap gerakan Sok Jago. Malam itu, semua terasa seperti ujian, siapa yang berani, siapa yang kalah. Sok Jago akhirnya menarik napas panjang. Baik-baik, Pak, saya nggak akan macam-macam lagi, ucapnya, suaranya bergetar tapi menahan gengsi. Penguasa terminal hanya mengangguk, lalu menatap sekeliling terminal. Ingat, di sini, aku yang mengatur. Suasana sepi kembali, tapi ketegangan masih terasa di udara. Beberapa menit berlalu. Terminal yang tadi sepi kini mulai terdengar bisik-bisik dari sudut gelap. Penjual cireng memperhatikan, ada hal aneh, beberapa pedagang kecil tampak menunduk saat seorang pria lewat, menyerahkan amplop berisi uang. Sok Jago mulai menyadari sesuatu. Jadi, ini semua, pajak malam-malam. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Penguasa terminal muncul di dekat gerobak cireng. Ini bukan sekadar pajak, Jago. Ini cara aku menjaga ketertiban, dan siapa yang melawan, akan tahu konsekuensinya. Penjual cireng menelan ludah. Malam itu, terminal tidak lagi hanya tempat jualan, itu sarang kekuasaan yang tak terlihat. Sok Jago berdiri di pojok terminal, matanya menatap gelapnya sudut-sudut bangunan. Ia merasa kalah, tapi ego dan naluri preman di dirinya mulai bangkit. Kalau aku cuma pasrah, aku akan hilang dari sini, gumamnya pelan. Ia menepuk saku, merasakan pisau kecil yang selalu dibawanya. Malam ini, ia tahu harus berhati-hati, tapi juga tidak bisa terus takut. Penjual cireng memperhatikan dari jauh. Ia merasa ketegangan itu seperti badai yang siap meledak kapan saja. Sok Jago menghela napas, lalu melangkah pelan mendekati beberapa pemuda penguasa terminal. Matanya menyala, menunjukkan keberanian meski hatinya tegang. Aku nggak mau jadi pecundang di sini, bisiknya sendiri. Tapi setiap langkahnya terasa berat, di balik bayangan, mata-mata penguasa terminal selalu mengintai. Penjual cireng menahan napas. Malam itu, sesuatu akan terjadi. Sok Jago akhirnya berdiri tepat di depan pemuda-pemuda penguasa terminal. Suasana menjadi hening, udara malam terasa lebih tegang dari sebelumnya. Sini, ngomong baik-baik sama aku, kata Sok Jago sambil menegakkan tubuhnya, mencoba menutupi ketakutannya. Pemuda-pemuda itu saling bertukar pandang, lalu salah satu maju. Kamu pikir berani gitu bisa aman di sini? Suaranya dingin dan menakutkan. Malam itu, Sok Jago mulai menyadari bahwa berani saja tidak cukup, di terminal ini, keberanian bisa berakhir bahaya. Sok Jago mundur sedikit, tapi matanya tetap menantang. Ia tahu satu gerakan salah bisa berakibat fatal. Pemuda-pemuda itu tersenyum sinis. Kalau mau selamat, dengar kata penguasa terminal. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Penjual cireng menatap dari jauh, merasakan ketegangan yang seperti gelombang siap menimpa semua orang. Malam itu, Sok Jago benar-benar merasakan bahaya terminal yang sesungguhnya. Sok Jago menunduk sejenak, memikirkan cara keluar dari tekanan itu. Ia sadar, langsung melawan bisa bunuh diri, tapi menyerah juga bukan pilihannya. Dengan cepat, ia mengambil keputusan. Baik, aku ikuti aturan dulu, tapi nanti, aku akan atur semuanya, gumamnya pelan, matanya tetap tajam menatap pemuda-pemuda itu. Penjual cireng memperhatikan, hatinya sedikit lega tapi tetap tegang. Malam itu, Sok Jago mulai menunjukkan sisi licik dan strateginya. Sok Jago bergerak pelan ke sisi terminal, matanya terus mengawasi setiap gerak penguasa terminal. Ia mulai mencatat pola pemuda-pemuda itu, mencari celah untuk lepas dari tekanan. Sekali aku dapat kesempatan, aku akan balikkan keadaan, bisiknya sendiri. Suara hampir tenggelam oleh angin malam. Penjual cireng menatap dari jauh,
Merasa malam itu berubah menjadi permainan berbahaya antara preman dan penguasa, Sok Jago mulai bergerak lebih percaya diri, memanfaatkan kegelapan terminal untuk mengamati titik lemah penguasa. Setiap langkahnya diiringi napas yang tertahan. Tiba-tiba, salah satu pemuda penguasa menoleh ke arahnya. Jago, jangan main-main," teriaknya. Sok Jago menahan diri, tapi hatinya berdebar kencang. Malam itu, permainan tak terlihat mulai berubah menjadi ujian nyawa. Terminal malam itu berubah menjadi medan ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Sok Jago berdiri di balik gerobak yang hampir kosong, matanya terus mengamati setiap gerak pemuda-pemuda penguasa terminal. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuatnya terjerat dalam masalah besar. Pemuda-pemuda itu mulai mendekat, langkah mereka berat, suara sepatu menghantam lantai memecah keheningan malam. Sok Jago menelan ludah, tapi ia tetap menatap lurus ke arah mereka. Ia sadar, malam ini bukan sekadar soal keberanian atau gengsi, ini soal bertahan hidup. Tiba-tiba, seorang pemuda melangkah lebih maju dan menepuk bahu Sok Jago dengan kasar. "Kamu pikir bisa main-main di sini?" Suara itu seperti alarm yang menandai bahaya. Sok Jago menggerakkan tangan di saku, merasakan pisau kecil yang selalu dibawanya. Tapi bukan itu yang ia pikirkan, ia harus lebih cerdik daripada sekadar mengandalkan kekerasan. Dengan cepat, ia menggeser tubuhnya ke sisi lain gerobak, memanfaatkan bayangan untuk mengaburkan gerakannya. Di saat yang sama, penguasa terminal muncul dari bayangan, sosoknya menakutkan meski hanya berdiri diam. Matanya yang tajam menatap Sok Jago. "Aku sudah bilang, Jago, semua orang di terminal ini berada di bawahku. Dan kamu, terlalu berani," suaranya dingin, tapi penuh kontrol. Sok Jago menghela napas, hatinya berdetak kencang. Ia tahu, menghadapi penguasa terminal langsung akan sia-sia. Tapi ia juga tahu, jika terus takut, ia akan kehilangan segalanya, kehormatan, posisi, bahkan nyawanya. Dengan hati-hati, ia mulai mengatur strategi. "Aku nggak akan kalah begitu saja, aku harus cari celah," pikirnya. Ia menatap penjual cireng yang dari tadi menyaksikan segalanya, dan di matanya muncul pemahaman, malam ini, bukan hanya tentang preman atau penguasa terminal, ini tentang siapa yang bisa berpikir lebih cepat, bertindak lebih cerdik, dan bertahan di tengah kekuasaan yang kejam. Udara malam terasa semakin tegang, dan semua orang di terminal menahan napas, seakan tahu bahwa konflik ini akan mencapai puncaknya. Sok Jago tahu, satu keputusan lagi bisa menentukan nasibnya, dan malam itu, tak ada yang bisa menebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Terminal yang biasanya ramai kini hening, hanya terdengar hembusan angin dan langkah kaki yang hati-hati. Sok Jago berdiri di tengah arena yang ia anggap sebagai medan perang diam-diamnya. Semua matanya menatapnya, pemuda-pemuda penguasa terminal, pedagang yang ketakutan, bahkan penguasa terminal sendiri, yang berdiri seperti bayangan menakutkan di sudut gelap. Sok Jago menghela napas panjang. Ia tahu, ini adalah malam penentuan. Semua keberaniannya, semua rencananya, akan diuji sekarang. Ia mengingat semua kesalahan yang membuatnya dikenal sebagai preman, semua ketakutan yang pernah ia rasakan, dan semua pelajaran yang ia dapat malam ini, bahwa keberanian tanpa strategi adalah bencana. Tiba-tiba, pemuda-pemuda penguasa terminal mulai mendekat, siap mengintimidasi. Tapi kali ini, Sok Jago tidak mundur. Dengan gerakan cepat, ia menyingkirkan sebuah gerobak kosong, menciptakan jalur pengalih perhatian. Beberapa pemuda terkejut, memberikan celah yang ia tunggu. "Ini bukan soal siapa lebih kuat, tapi siapa lebih cerdik," gumam Sok Jago. Ia bergerak cepat, memanfaatkan kegelapan dan kebingungan yang tercipta. Dengan strategi yang matang, ia berhasil melewati sebagian pemuda penguasa, menarik perhatian mereka menjauh dari titik penting terminal. Penguasa terminal menyaksikan dari kejauhan, matanya menyipit. "Cerdas, tapi bukan cukup," ucapnya pelan, dan langkahnya mulai mendekat. Sok Jago tahu ini momen terakhir, jika gagal, semua akan berakhir buruk.
Namun, di saat genting itu, penjual cireng yang selama ini diam tiba-tiba maju dengan keberanian yang tak disangka. Ia menepuk bahu Sok Jago dan berbisik, "Aku tahu kamu bisa, kita lakukan bersama." Keberanian kecil dari penjual cireng itu memberi Sok Jago dorongan yang luar biasa. Dengan kombinasi keberanian dan strategi, Sok Jago akhirnya berhasil memanfaatkan kekacauan, memutar balik posisi, dan menunjukkan bahwa meski ia hanyalah preman kecil, ia bisa melawan aturan yang mengekang. Pemuda-pemuda penguasa terminal terdiam, terkejut oleh kecerdikan Sok Jago, sementara penguasa terminal menatapnya dengan campuran kekaguman dan kewaspadaan. Malam itu berakhir dengan terminal yang kembali sunyi. Sok Jago dan penjual cireng berdiri berdampingan, napas mereka terengah. Sok Jago tersenyum tipis. Ia tahu, malam ini bukan kemenangan kekerasan, tapi kemenangan strategi, keberanian, dan kerjasama yang tak terduga. Penguasa terminal menatap mereka, lalu mengangguk pelan. "Ingat, di sini, aku tetap yang mengatur. Tapi, mungkin kamu punya tempatmu, Jago." Suaranya dingin, tapi ada pengakuan terselubung. Terminal malam itu kembali normal, tapi bagi Sok Jago dan penjual cireng, malam ini menjadi pelajaran hidup. Kekuasaan bisa menakutkan, tapi kecerdikan dan keberanian bisa mengubah segalanya. Dan dengan itu, legenda malam Sok Jago dan penguasa terminal mulai beredar, kisah nyata tentang preman, kekuasaan, dan strategi yang tak terduga di kegelapan terminal.